Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berikutnya kita akan ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian Allah menggolongkan manusia menjadi dua kelompok berdasarkan tujuan hidup di dunia. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natawakkalu alaihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim As-Sirajil Munir wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang saya muliakan bapak-bapak, para tuan guru, para masyayikh, para ustadz, para mudaris, para muallim, para tokoh dan sesepuh masyarakat, mata'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang kepada semua tokoh-tokoh kita, semua pemimpin-pemimpin kita, semua orang tua kita, semua ustadz-ustadz kita, semua tuan guru kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para panitia pengajian yang juga tiang hormati, dan segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah, inayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersama-sama di tempat yang mulia ini melaksanakan salah satu qurubat, salah satu jalan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di tempat ini dengan iradah yang kuat, dengan keyakinan, dengan keinginan, dengan kemauan. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min wa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dalam surah Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah membagi dalam surah Al-Isra manusia si anak dunia, termasuk tiang pelungguh selaput teh. Kita dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibagi bukan berdasarkan warna kulit. Dekna berdasarkan warna kulit teh. Dekna berdasarkan jenis kelamin teh, nina atau mama. Dekna berdasarkan kepeng, sugi atau miskin. Dekna berdasarkan jabatan, jari pembeli atau jari rakyat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia di dalam surah Al-Isra ini menjadi dua kelompok berdasarkan orientasi hidup di dunia. Apa maksud orientasi hidup di dunia? Tujuan dia hidup di dunia. Apa si arak liatina?
Si pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Si pertama, kelompok si pertama, man kana yuridul ajilah. Manusia sile atena, sile fikiranna, sile awakna hanya memikirkan urusan dunia. Uang dia cari. Untuk apa dia cari uang? Supaya jadi orang paling sugih. Cari jabatan. Untuk apa jabatan? Supaya jadi dengan si paling terhormat. Dia cari semua nikmat dunia dengan tujuan ajilah, semata-mata untuk memperoleh kenikmatan li dunia. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Manusia si nomor sekik niki, si kelompok si nomor sekik, yaitu manusia si selalu selapuk pegawaianna lek dunia, hanya untuk dunia. Ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada orang itu di dunia apa yang dia inginkan. Meta kepeng lelah, meta kepeng untuk kepeng. Dia cari harta sebanyak-banyaknya supaya menjadi orang yang paling sugih, dikasih sama Allah. Tetapi di akhirat ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Nanti orang yang seperti itu akan suka tidak suka akan masuk nyebur. Apa bahasanya nyebur? Nyemplung. Nyemplung le dalam neraka jahanam. Mazmumam madhura, dalam keadaan selapuk dengan ngerantik ia le akhirat. Apa maksudnya? Le dunia, dunia doang pikiran le dunia sini, berdua kepeng, timbun kepeng, bilang kelem terekeng doang kepeng sini. Seperti di dalam Al-Qur'an itu kan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Bilang jelo nang ngitung kepeng dong, ngitung kepeng, terus begitu semakin luik kepeng demen atina, tenang ya. Semendak kita anak kepeng nih masih arak tuh ndek. Sejam 2 jam kita anak kepeng. Nanti orang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan si hidup le dunia hanya mikirang dunia doang, enggak mikirang dunia doang. Era li akhirat, suka tidak suka wajib nyebur nyemplung aning neraka. Mazmuman madhura, dalam keadaan mazmuman, terantik isi selapuk dengan si ara li akhirat. Sang bodona, coba lae yang ngumpulang kepeng terus sugulang kepeng pinak masjid. Sang bodona karena ngitung kepeng doang lae, lagu dek nemile bersedekah, dek nemile berzakat. Mazmum, selapuk dengan ngerantik ia li akhirat. Na'udzubillah min zalim. Madhura maknanya mub'adan an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nih manusia si nomor sekik. Kemudian dalam lanjutan ayat niki Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya disebut mengenai kelompok manusia si nomor 2. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mudah-mudahan kita termasuk nomor 2 niki nggih. Yo, kan becat deung nggih. Tahu deh kenana? Ya dengan sasa becat lu berenggi. Dia tahu kanan batur kadang-kadang nggih katanya padahal dia tahu. Coba apa kenana ayat niki? Coba. Nah, jaring ini kata Allah Subhanahu wa taala, manusia si nomor 2, nggih. Golongan si kedua, mudah-mudahan kita termasuk nggih. Nggih. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, arak manusia si nomor 2.
Wa man aradal akhirata wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Nah, manusia si kelompok kedua niki sebutna telu macam sifatna si pokok. Si nyebapang dengan sino era le akhirat mashkura. Apa kenana mashkura? Allah akan bersyukur kepada dia. Allah akan berterima kasih kepada dia. Dan seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di akhirat, para malaikat, kemudian para nabi, para rasul, semuanya akan memandang orang-orang itu dengan pandangan penuh kekaguman. Apa kata orang di akhirat? Sang cekatna dengan sini. Beda dengan yang pertama nggih. Mun si pertama aja di akhirat tekerante iya. Karena bodoh, di dunia hanya dunia saja yang dipikirkan, di akhirat dia diejek oleh orang. Kalau yang kedua ini mashkuro. Mashkuro itu maknanya dikagumi oleh orang semua. Sang cekatna dengan aparan dasanda kubur nunggal. Apa kenana kubur nunggal, bapak-bapak? Sekek kuburnya? Mbe tahu nah. Oh, terus munara si ninggal si lain be tahu nah? Oh, lain. Oh, jadi hebat dengan kubur nunggal nih. Nah, lek kubur nunggal katanya malaikat sang cekatna dengan kubur nunggal katanya. Lek dunia berdua ya kepeng dek nebahil sugulangna membangun masjid. Masjid apa rana nih? Masjid Al-Huda. Man aradal akhirah. Ada 3 sifatnya yang pokok. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 3 sifat ini. Si nomor seki aradal akhirah. Aradal akhirah maknanya menjadikan akhirat sebagai tujuan. Sedangkan dunia ini hanya sekedar sebagai jalan, sebagai wasilah kata ulama. Sedangkan ghayah atau tujuan itu adalah keredaan Allah dan kenikmatan di akhirat. Jadi mun meta kepeng, mau kepeng langsung ingat, oh dalam kepeng sini arak hak dengan miskin, arak hak dengan fakir, sehingga mudah yang bantu batur. Itulah orang yang aradal akhirah, yang menginginkan. Pelungguh ingin apa tidak? Ingin akhirat apa tidak? Jangan-jangan pelungguh hanya ingin dunia saja. Hah? Oh, jangan mau kita ibu-ibu sekalian nggih. Kalau kita hanya pikirkan dunia saja, nanti dirantik kita sama semua makhluk Allah di akhirat. Kok bodoh sekali manusia ini katanya. Kok bodoh sekali, kok dia pikirkan dunia, tidak disiapkan bekal untuk akhirat. Nah, jadi sifat yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sa'yuhum mashkura, orang yang nanti akan dikagumi oleh semua makhluk Allah di akhirat. Pertama aradal akhirah, yaitu li'atina sini ara kerinduan terhadap akhirat nggih. Rindu itu mudah-mudahan dait apa rana misalnya li akhirat arana telaga Kausar nggih. Telaga Kausar sino telaga Nabi. Munara dengan nginem lekan telaga Nabi sino seteguk dengan nginem dengan sino ndekna haus selama-lamanya. Man syariba minha syarbatan la yazma'u ba'daha abada. Sai dengan si nginem lekan telaga sino seteguk, maka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Rindu kita mudah-mudahan nggih. Nah, jadi niki si pertama, perasaan kangen li aten teh. Kangen terhadap kenikmatan Allah si tesimpenang untuk orang yang beriman era li akhirat. Nomor seki. Kemudian si nomor 2, wasa'alaha sa'yaha. Sifat si kedua, manusia si era tekagumi isi para nabi, para rasul selaput dengan si era li akhirat. Wasa'alaha sa'yaha. Si pertama ngune arak kerinduan terhadap nikmat akhirat. Kemudian si kedua sa'alaha sa'yaha. Sa'alaha sa'yaha maknanya adalah melaksanakan amal-amal soleh yang membuat dia selamat nanti di akhirat.
No, nomor 2. Jadi ini cukup keinginan doang, nggih. Ini cukup kemilin doang. Milih sida mau selamat di akhirat, kangen nikmat, kangen surga, kangen segala macam si bagus-bagus, tetapi pelungguh tidak mau sa'a-sa'yaha. Pelungguh tidak mau sholat, karing pican tama surga. Pelungguh nak mau berzakat, ndak bisa. Maaf, ndak bisa, Bu. Bapak-bapak juga ndak bisa. Ndak bisa. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mengkaitkan keredoannya dengan 2 sifat utama. Yang pertama iman dan yang kedua amal soleh. Satu dari 2 sifat ini tidak terpenuhi, otomatis pintu sorga tertutup dari depan kita. Dek tebau ngilat. Lah apa Rana? Dek tebau jejah. Jangankan dek tebau genjah. Jangankan genjah, ngiduk bae dek tebau ngiduk mambun sorga. Mun teu males sembayang di dunia nggih. Masih luwe batur sasak si males sembayang. Katanya apa katanya? Kan Allah itu kan tergantung semau-maunya. Mun nemilih tamang teh tama surga betama ita. Mun dek nemilih kita ita tama surga dekat tepacu betama neraka ita. Oh, salah cara Anda paham ajaran agama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Memang Allah Subhanahu wa taala ndek narak si bau ngewajipang terhadap Allah segala sesuatu. Lagu. Nah, niki nggih, lagu le Al-Qur'an Allah wah berjanji. Allah sudah berjanji dan apabila Allah berjanji la yukhliful mi'ad. Ndekna mungkin piwal lekan janjinan, ndekna marak manusia. Apa janji Allah dengan si solah pegawaiana, pacu sembahyang, pacu berzikir, pacu berzakat, pacu puasa, pacu silaturahim, pacu ngaji, kemudian ikhlas li dalam selaput pegawaiana sino, maka orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini janji Allah. Dan siapa saja meninggalkan ibadah, apalagi sembahyang. Sembahyang itu kata Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian perlu diperhatikan. Kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Batasan antara iman dengan kafir, batasan antara keimanan dan kekufuran itu adalah pada salat. Kalau ada orang mengaku beriman lagu ndek nemili sembahyang, berarti orang itu wajib diragukan keimanannya. Ndek mungkin genjah, apalagi genjah ngambu baik ndek mungkin dengan sino. Ngiduk ndek mungkin. Jadi jangan salah paham bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Memang tidak ada yang bisa memaksa Allah, tapi Allah sudah berjanji. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Wa ma rabbuka bizallamil lil ibad. Allah tidak mungkin zalim manusia. Apabila dengan wah pacu li dunia, kemudian niatna ikhlas dalam pegawaian si pacu niki, insyaallah tama surga. Sedangkan dengan sindik wah sembahyang, dakak ngumbe-ngumbe ongkatna, parana dirina dengan soleh, parana dirina selalu berhubungan dengan Allah, wagu ndekna milih sembahyang, maka wajib ndekna mungkin tama aning dalam surga. Wajib ndekna mungkin tama. Jangan pelungguh katakan terus, oh sang nebau sang, oh ndekna buin, ndekna narak sang-sang tininggi, ndekna narak. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi kan yang kedua, syarat dengan era li akhirat, sifat dengan era li akhirat tekagumi adalah sa'alaha sa'yaha, yaitu melaksanakan sebab-sebab sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, ini termasuk salah satu sa'alaha sa'yaha niki nggih. Sa'alaha sa'a itu kan artinya berjalan. Nah niki wah berjalan sida lekan balen dah. Berjalan pelungguh lekan balen pelungguh. Jalan dari rumah panas-panas niki nggih. Oh, kalau kita mau cari enak ya, lebih baik kita tidur, kita ngasuh kata orang. Kita santai istirahat di rumah, kita kipas-kipas badan, kita minta istri kita pijit, enak sekali. Tapi
Pergi kita mengaji, berdesak-desakan ya ibu-ibu nggih. Bawa anak kita ngoek-ngoek, nangis-nangis, kita tahan, kita pegang. Untuk apa? Sa'alaha sa'yaha. Ita leka lampak untuk mencari langan tamalek dalam sorga. Kan luwih lalu saingan soalnya niki nggih. Luwih lalu saingan. Kalau dulu ujian negara itu kan luwih pelajar sindik dan lulus, maka lebih-lebih di akhirat luwih lalu saingan teh. Luwih lalu saingan sama surga. Surga sini paranda muda-muda sekat ujian. Luwih lalu saingan. Oleh karena itu, mari kita pacu-pacu di dunia nggih. Sehingga era mudah-mudahan terlolos selamat, mudah-mudahan tama surga bigoiri hisab. Mudah-mudahan. Bigoiri hisab paling tinggi. Kedua, misalnya terhisab kita lagu mudah-mudahan dan belu-belu hisab nggih. Lagu mulai tanda katanya Nabi SAW kan sai manu kishal hisaba uzziba. Sai dengan mun lita hisab era li akhirat belu peketuanan malaikat. Apa katanya? Sidaranda misalnya ama Ahmad enggih kata pulungguh. Lekan kubur nunggal enggih. Kubur nunggal sino silik sakra barat ke enggih. Lah ya belu. Kata Nabi mun belu lalu peketuanan malaikat itu tanda bahwa kita akan diazab. Nauzubillah dzalik. Makanya kalau orang luwe gawe pegawaian si bagus-bagus di dunia cukup nekatuan. Ama Ahmad enggih. Lekan Lombok Timun nggih, di dulak bekatuan, pengkelak mas. Lekan Lombok Timun nggih, sudah sana berangkat. Alhamdulillah. Manukishal hisab uzziba. Sai si luwe pekatuanan era le akhirat, belo pekatuana. Piro anak doh katanya malaikat. Piro bayin doh katanya. Belo pekatuanana, itu tanda orang akan dipersulit. Maka kita bermohon mudah-mudahan mudah era nggih. Mudah-mudahan mudah kita dihisab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngicanin kemudahan, mudah-mudahan dengan sebab salah satunya kita bersilaturahim pada sore hari ini. Kemudian sifat yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala wa huwa mu'minun. Wa huwa mu'min maknanya orang itu melaksanakan amal soleh dalam keadaan dia yakin, seyakin-yakinnya akan balasan Allah yang dia terima di akhirat nanti. Harus kita yakin, pelunggu harus udah yakin gih. Jangan sampai ada ragu-ragu. Misalnya ada sembahyang terus ada perasaan dah, kalau saya sembahyang ini apa tentu era mau itu pahala atau lelah ta doang? Dini tanganu. Yakin nih tanggi. Yakin bahwa Allah itu akan memberikan balasan yang setimpal. Nah, kalau tiga sifat ini wah arak li ita. Pertama, keinginan untuk kemaslahatan akhirat. Kemudian si kedua, pacu ita nggawe pegawaian si solah-solah amal saleh. Kemudian si ketelu, percaya yakin terhadap balasan Allah, maka faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dengan sino si era le akhirat akan dikagumi, akan disyukuri, akan diterima kasihkan oleh para malaikat. Malaikat akan berjabat tangan dengan pelungguh. Terima kasih Bapak, Anda rajin dulu di dunia. Sang hebat dah. Itu kata malaikat. Kalau kita bagus, nih, makanya jadi orang bagus. Mudah-mudahan kita bagus semua. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dalam kesempatan ini kita merangkaikan pengajian kita dengan peletakan batu pertama pembangunan masjid. Masjid sini arana apa? Apaan masjid ini? Al-Huda. Apa kenana Al-Huda? Apa maksudnya Al-Huda, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Al-Huda artinya petunjuk. Petunjuk itu kata ulama, kalimatul huda atau hidayah, petunjuk itu kata ulama ada dua macam. Yang pertama hidayah atau petunjuk dalam artian ibanatul haq wa irsyadul haq. Ini nomor seki. Ibanatul haq wa irsyadul haq. Apa kenana niki? Ibanatul haq maknanya menjelaskan kebenaran, membadak dengan. Jadi misalnya arak dengan si
gawe si ilengi badak ya, nggih, peringat. Apa kata pelungguh? Bapak jangan lakukan pekerjaan ini, tidak bagus. Ini pekerjaan sesat. Nah, itu namanya kita memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau memuji sambil ngira. Apa nira apa ngira? Nejak. Nira apa ngira? Nena. Nah, nena. Ya memang bahasa Sasak niki luwih lalu lahajat. Banyak sekali lughahnya. Jadi neja, nena, nira. Apa Malik? Betejak. Apa mah betena? Oh, berumbuk Malik ada betena be-nya. Ah, ya. Banyak. Nah, jadi Rasulullah SAW memuji sambil nejak. Nah, nejak kita. Apa kata Rasulullah SAW? Sebagai semangat li ita selapu te adik tepacu nasihatin dengan, gih. Adik tepacu saling badak, gih. Jadi kata Nabi begini. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Apabila engkau menasehati seseorang, membadak batur, lek dalam sopok macam kebagusan. Kira-kira bau sidam badak batur, lek dalam kebagusan bau? Santar lu ena kebagusan gih. Masa ndek terbau badak batu, lek dalam sekik baik. Apa misalnya? Teh tebesilaturrahim, no wah bagus no. Kemudian la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kita memberitahu seseorang tembadak batur, tenejak batur aning sopok macam kebagusan. Kemudian batur sino milih ya, nurut ya. Nah, kata Rasulullah SAW, khairun laka min humurin na'am. Itu nikmat yang luar biasa. Itu nikmat yang sangat besar pahalanya. Memberitahu seseorang kebaikan, kemudian dengan sebab pemberitahuan itu orang itu menjadi bagus, jadi pacu dengan sebab tebadak tenasehati, itu adalah kata Rasulullah SAW, khairun laka min humurin na'am. Itu pahalanya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mahal daripada onta yang warnanya merah. Lain zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hewan si paling mahal sino onta, nggih. Kemudian onta si paling mahal, onta si warnana abang. No, jarang-jarang onta warnana abang. Beak. Onta si beak warnana no si paling mahal. Munara onta warnana beak berebut dengan jahiliyah lain. Isi mahalnya. Kata Nabi SAW, mun tebau nasihatin dengan, tebadak dengan, kemudian dengan sino nurut terhadap apa si tenasihatin, kemudian jari bagus, maka itu akan membawa pahala yang lebih bernilai daripada onta yang warnanya beak. Nah, artinya luar biasa pahala balasan kalau kita banyak saling nasihat menasehati. Kita berikan petunjuk, tebadak batur, termasuk Pak Camat nih, badak rakyatnya kalau salah ya. Tapi kalau Pak Camatnya salah juga badak dia. Jangan takut. Insya Allah dia tidak marah dia. Nah, sehubungan dengan itu, tadi disebut katanya apa tadi katanya? Katanya Kecamatan Sakra Barat ini nomor 1 bayar pajak katanya nggih. Berarti sida nomor sekik, sida ngimpan datu. Oleh karena itu, kanggo sida ngendeng lek datu seluik-luikna kepeng. Untuk bangun masjid niki. No. Ya, betul. Yo, paranda kepeng da sino. Sida mun da bayar pajak da ngimpan datu sino. Siapa tahu lekan pajak sino ampu iya tahu nang gaji Megawati tuh presiden. Iya. Pajak sino kan da serah lek desa atau camat nggih. Ampu taik aning kabupaten, lek Pak Bupati nyerah aning gubernur, gubernur nyerah aning Jakarta, lek Jakarta terserah lek departemen, departemen terus dibagi gaji presiden, gaji
Sangarak lek kepeng sida sino. Sebagian kepeng pajak dah sino, ya si jari gaji Bu Megawati. Berarti kan ngimpan datu itu ngi. Iya, ngimpan datu sida. Jari dia ada takut-takut mendengendeng. Terus misalnya arak datu sili, ya sida sini dengan pengkelak mas ngendeng-ngendeng doang. Apa bilang? Betulakang kepeng teh, kena ya. Sida wah teimpan isi pajak. Oh, ya begitu. Nah apa-apa? Tangguh. Karena dalam agama Islam hak dengan kewajiban itu berimbang. Artinya apa? Kalau kita memberikan sesuatu kewajiban, maka kita berhak untuk memperoleh suatu imbalan. Kalau pelungguh membayar pajak, ini Pak Camat wajib. Wajib hukumnya untuk memperhatikan pelungguh. Jadi boleh datang ke rumahnya malam-malam jam 12 juga enggak apa-apa. Iya, nah siap katanya. Ya, memang masih muda Pak Camat, tidak apa-apa. Kalau sudah tua-tua, sepuh-sepuh camat ya misalkan itu nggih. Nah, ini kan masih beli dia, masih gemuk. Kalau dia lelah-lelah turun badannya bangsa 5 kilo juga masih bisa, masih sehat, tidak apa-apa. Nah, jadi terutama masjid ini Pak Camat ya. Jadi pajak yang diserahkan oleh warga Sakra Barat itu harus bisa kembali sebagian diantaranya dalam bentuk membangun masjid hidayah, masjid huda, al-huda, petunjuk. Nah jadi si nomor seki, al-huda atau petunjuk itu artinya apa? Kita memberitahu orang. Badak batur nggih. Nah niki si nomor pertama niki bau tegawe isi manusia, dan memang itu tugas kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, yaitu tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat. Termasuk ini juga nasihat. Dan tadi itu nasihat itu buat pemerintah, buat Pak Camat, supaya ingat-ingat sama yang bayar pajak nggih. Jangan sudah mau dekat bayar pajak ditempel. Ingat PBB apa pajak bumi bangunan, SPT, apa katanya di situ tuh ada di maksimal batas akhir pembayaran tanggal sekian sekian sekian. Ditempel. Jatuh temponya sekian. Nanti pas lagi jalannya rusak, enggak mau dikasih uang untuk buat jalan yang bagus. Enggak boleh begitu. Ya. Jadi sebenarnya nggih. Iya, jalan negara doang saya tetembel. Tahu datu lewat doang saya tetembel nggih. Lagu tahu ita leka lampa aning bangkat ya. Masih bongkang-bongkang dia. Nah, ini ngono harus kan katanya apa? Iya. Nah, jadi munara kecamatan Lek Lombok Timur sini si paling bagus rurungna seharusnya Sakra Barat. Soalnya ya paling luwe nyetor, ngimpan datu paling luwe. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu yang pertama si nomor seki nggih. Hidayah artinya memberi petunjuk kepada orang. Man dalla ala khair falahu ajru fa'ilih. Kalau pelungguh jalan ke masjid, bedait barang batur lek rurung, apa kata pelungguh? Teh meton, te lampak aning masjid, teleka teh, te sembayang. Nah, itu berarti pelungguh memberikan hidayah. Apabila dia mau, la ilaha illallah, lebih belik pahalana daripada onta si abang. Beak. Onta si beak. Nah, ini ajakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si nomor 2, hidayah itu bimakna. Si nomor 2 arti huda atau petunjuk adalah nurun qazafahullah fi qalbi mu'min. Si nomor 2 yang dimaksudkan dengan al-huda atau petunjuk adalah nurun qazafahullah fi qalbi mu'min, yaitu cahaya yang dilempar oleh Allah masuk ke dalam hati orang yang beriman. Nah, ya si nomor 2 sini dienara si bau ngelaksanaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita semua alhamdulillah nggih. Coba tiang ketuan pelungguh lekan B asalna iman si ara le aten pelungguh, coba tiang ketuan. Ingat deki piran mulai de beriman coba. Wah pira tahun sudah jadi dengan beriman? Laek nggih.
Melekan lae, lekan beci, lekan kode, lekan pokoknya tak tahu pokoknya wah arak le aten teh. Nah, itulah kata ulama nur, no cahaya sino. Nurun qazafahullah fi qalbi mu'min. Yang namanya huda atau petunjuk yang kedua itu adalah nur, cahaya yang dilempar oleh Allah ke dalam hati seorang yang beriman. Sehingga kita tidak tahu tiba-tiba kita sudah percaya sama Allah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila wah arak hidayah le dalam atin teh, oh berarti mudah-mudahan atin teh selamat nggih. Mudah-mudahan kita selamat jiwa raga zahir batin, mudah-mudahan kita selamat. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Teibaratan keadaan atin dengan beriman barang dengan sindikna beriman. Apabila dengan beriman, kemudian jaga na iman na sino, maka insya Allah dengan sebab iman si arak li atena, yashrah sadrahu lil Islam. Maka hatinya akan menjadi lapang. Tenang hidup di dunia, gih. Tenang hidup, dek tersusah lalu, dekat na kurang-kurang sekedi. Dekat na kurang-kurang sekedi, dek tersusah lalu. Kenapa? Karena ada iman li dalam atena. Ya si jari oat ate ni kinggih. Ya si jari oat ate, ya si jadi penawar, ya jadi penghibur, ya jadi pengodop-odop, apa bahasa anda? Ya pengodop-odop. Dia yang membuat hati kita tenang, lapang hidup talik dunia sini. Daka andek tasugih marak dengan, gih. Daka andek tasugih andek berdua balai si marak istana, oh lagu yashrah. Hati kita dilapangkan oleh Allah dengan sebab ada cahaya iman. Wa may yurid ayyudillahu, sedangkan manusia yang ingin Allah membuat orang itu jadi sesat. Wa may yurid ayyudillahu, sai-sai dengan si tertentuang menjadi dengan si sesat, dengan kafir, dengan si tidak percaya terhadap Allah. Ya ja'al sadrahu dayiqa, maka hatinya itu dijadikan hati yang sempit. Harajan, hati yang sempit menyesakkan. Ka'annama yas'adu fis sama, ibarat orang yang naik ke atas langit. Dengan muntaik aning langit atas no, susah dia berembok. Berembok bahasa anda? Susah dia bernapas. Rasanya sesak, sempit rasa dadanya kalau orang naik ke atas. Itu makanya kalau orang-orang yang terbang ke angkasa luar itu, orang-orang barat itu, dia pakai oksigen, tutup mukanya. Karena kalau enggak dilepas, dia tahu berembok. Karena kurang udara di atas. Nah itulah ibarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak punya iman, walaupun di dunia, ruana secara zahir aman, tenteram, sehat, walafiat. Tetapi kalau dia tidak punya iman, pada hakikatnya hatinya itu sempit. Hatinya itu sempit, hatinya itu susah. Ka'annama yas'adu fis sama, ibarat orang yang naik ke atas langit, ke atas luar angkasa. Nah, ini suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi kita. Maka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala niki silahkan mari kita pelihara bersama nggih. Kita pelihara bersama dan kita harapkan Masjid Al-Huda niki yang pelungguh sekarang sedang bersama-sama membangun, akan berusaha membangun bersama-sama dan dibantu juga dengan Bapak Camat, nggih. Pokoknya ini cari dia Pak Camat, kalau dia hilang-hilang cari dia. Bentek dia Pak Camat, ayo kita bangun bersama masjid kita. Siap Pak Camat nggih? Oh, siap. Besar suaranya. Ayo. Hebat Pak Camatnya berarti ini, hebat. Tinggal tunggu buktinya saja, nggih. Tinggal tunggu buktinya. Nah, tapi insya Allah buktinya, oh jangankan 100 sak, 1000 sak juga sanggup, mudah-mudahan. Nah, tapi maksudnya tebarang bareng, nih antara yang dipimpin, antara
pemimpin antara rakyat dengan pemimpin bersama-sama sebagaimana contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wah pisah lekan sahabatna Nabi. Selalu na bersama sahabatna. Dek nuah misahang diri na. Dek nuah minak balik si megah ampun na tokol. Misalnya tunum binak singgah sana si belik-belik. Megah-megah mewah. Oh tidak. Selalu bersama sahabatnya. Lek embe tahu na bersama sahabat. Kumpul lek dalam masjid. Lek masjid na bermusawarah. Lek masjid sembahyang jamaah. Lek masjid tahu pengajian, lek masjid tahu majelis saling nasihat menasehati, lek masjid tahu ngatur persenjataan, ngatur peperangan, ngatur tentara bersama-sama dengan sahabatnya. Nih kebersamaan perlu untuk kita hidupkan sekarang nggih. Karena memang kalau kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perjuangan guru-guru kita jadi terutama warga Nahdlatul Wathon. Kita lihat guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Apa yang ditumbuhkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Ngumbe caranan didik ita laik. Ngumbe carana meriri ita laik. Ngumbe carana ngajar ita laik. Apa yang pertama kali ditumbuhkan? Semangat untuk kebersamaan. Semangat untuk bergotong royong. Si berat jari. Oh tuh, Pak Camat nyembek 10 sak. Lah, nyembek katanya. Iya, nyembek dia 10 sak Pak Camatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlipat untuk beliau nggih. Yakin Pak Camat kalau keluarkan 10 sak Allah ganti dengan 100 sak. Mana qasad sadaqatun min mal. Tidak akan mungkin sedekah itu mengurangi harta. Tidak akan mungkin sedekah itu mengurangi harta. Yakin apa enggak? Yakin. Ya terserah. Kalau yakin ya syukur. Kalau enggak yakin ya terserah. Ini kata Nabi tapi. Ini sabda Nabi begitu. Jadi terserah. Percaya enggak percaya. Tapi harus percaya karena umat Islam nih. Percaya dan yakin. Nah jadi disembe ini sama Pak Camat 10 sak. Kalau sudah disembe sama Pak Camat. Mudah-mudahan insya Allah. Bersama dengan kebersamaan pelunggu semua nih. Karena mun wahara masjid ja santer luwe nikmat, santer luwe faedah, santer luwe manfaat. Manfaat yang pertama apabila arah masjid lek tahu pelungguh, lek dasan pelungguh berarti pada marak dan nyilak malaikat 24 jam. Gah. Coba depesilak malaikat. Bau depesilak malaikat? Hah? Bau depesilak malaikat? Mbe aning dah ngundang ya. Hah? Ngombe cara dah ngundang ya. Wah, ini bau. Lagu mun tepi nak masjid. Itu ibaratnya kata ulama pada marak te nyila. Sila malaikat 24 jam datang turun lek dalam masjid niki. Mun wah turun malaikat lek dasanta, lek gobokta, lek desanta, oh itu alamat rahmat Allah akan bersama kita. Alamat rezeki mudah-mudahan semakin lancar nggih. Alamat semakin subur. Alamat dengan si besual insyaallah jera besual mun wahara masjid nggih. Ya mun besual-sual tejak ane masjid suruh sembahyang sunat 2 rakaat. Jera sembahyang salam-salam, ampu salaman wah aman insyaallah. Apalagi turun malaikat 24 jam. Dek nuah putus. Kemudian si nomor 2 apabila arah masjid itu artinya kita menerangi desa kita dengan cahaya batin. Dengan cahaya sindik tegita, lagu tegita isi selapuk makhluk Allah si arak li atas langit. Gitana. Sebab arak masjid bercahaya desa kita, maka cahaya itu akan dipersaksikan oleh para malaikat dan para malaikat akan mendoakan orang yang mengisi masjid itu dan orang yang tinggal di sekitar masjid. Nah, jadi deman nih tanggih. Pokoknya bagus doang wah, bagus doang. Dan arak sini bagus mentepi nak masjid. Dan kemudian lek masjid niki tahu bijajarin teh belajar ngaji, mudah-mudahan nggih. Belajar ngaji, kemudian menuntut ilmu, kemudian mudah-mudahan jadi kanak si soleh, solehah. Karena nangke santar susah ta jadi dengan toa nggih. Coba sida susah jadi dengan toa nggih. Oh, dendek deparan susah, mun dede susah ya. Hah? Mun dede susah, dendek deparan susah.
Susah sih jadi dengan toa. Luwe si nyusahang bisa jadi tanggi. Apalagi kan abajang nang kakak. Kata Nabi SAW kan begini. Arak di dalam sebuah hadis, Nabi SAW meramal tanda-tanda datangnya julu kiamat. La taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizo. Era le akhir zaman, salah satu tanda akan semakin dekat jelu kiamat sinu, hatta yakunal waladu ghaizo, di mana anak-anak itu menjadi sumber kejengkelan orang tua. Arak sida si jengkel anak deki. Hah? Luwe? Oh, berarti semakin rapat jelu kiamat nggih. Kata Nabi begitu. Kalau dulu anak-anak itu santar, mulai aja menjadi qurratu a'yun. Menjadi apa ranah? Menjadi penyejuk mata, jadi penghibur dengan tawana. Lagu ngone. Semakin lama sampai dekat-dekat akhir zaman, hatta yakunal waladu ghaizo. Anak menjadi sumber kesusahan orang tua. Tetapi banyak anak-anak yang neror orang tuanya gitu. Apa katanya? Pokoknya inak, saya tidak mau sekolah inak katanya. Tapi belikan saya sepeda motor dulu baru saya mau sekolah. Ah, itu berarti sumber kejengkelan wasina. Inak, dek kumilih sekolah inak. Kecuali beli yang kelambi baru dulu inak. Ah, berarti sumber kejengkelan wasina. Ini perlu dari kecil kita tanamkan anak-anak kita. Biasakan dia banyak-banyak ke masjid nih. Nanti kan masjid ini jadi ia tahu nolo anak dia ini belajar ngaji kelem-kelem antara maghrib isya kan dua ustaz tuan guru yang bisa membimbing. Supaya apa? Supaya anak kita itu bermanfaat untuk kita. Wal mataru qaizo. Kemudian tanda kedua kata Nabi lihat hadis niki, tanda semakin rapat jelo kiamat adalah apabila hujan itu turun, tetapi turunnya hujan tidak membawa kesuburan tetapi membawa belabur. Ara atundi. Luwe kita tunggu hujan lelah tengah hujan tiba-tiba turun hujan bukan membawa kesuburan justru membawa belabur. Weh selapu. Kenapa belabur? Bukan Allah tidak suka sama manusia tidak, tapi manusia sinyeda alam sini. Selapu tetebang, sehingga di narak lulun kayu wah, sedangkan lulun kayu isino iya si nyimpen air. No, ibu-ibu, bapak-bapak nggih. Iya si nyimpen air lek musim kemarau. Sehingga iya si nyimpen air lek pada waktu turun hujan sehingga waktu musim kemarau bau sugul air. Lekan lulun kayu sinu. Lagu mun de narak lulun kayu buik de gundulang, selapu de tebang di pikirang. Bahayana de tebang de narak lulun kayu si nyimpan air sehingga apabila turun hujan langsung air sinu turun lekan gunung langsung tipak dasan gubuk. Habis semuanya. Banjir. Tuh manusia, pegawaian manusia nih. Pegawaian manusia doang. Wal mataru qaiza wa yafidul li'amu faido. Kemudian tanda si ketelu kata Nabi SAW akhir zaman sino yafidul li'amu faido. Semakin luwek begelanyat dengan si lengi pegawaian. Nih tentu endah nih kinggih. Makin luwek macam-macam pegawaian dengan si lengi-lengi dan dengan si gawe si lengi dan kebanian dek nara ilakna. Dek nara ilakna. Dek nara lila. Dek narak lilana nginam berem kadang-kadang. Dek narak lilana ngumbar mamerang aurat. Kelombas-kelombas. Dek tipi terpantau si dengan deman semakin terpantau si dengan si semakin luwek semakin deman. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yang namanya umat Islam, manusia ita sini kan teicanin ita akal nggih. Akal sini tekadu berfikir. Kalau saya buka aurat sekarang, oh berarti saya menjatuhkan harga diri saya.
Sama saya seperti kambing, seperti sapi, seperti bebek itu. Seperti sampi yang tak punya baju, yang tak pakai baju, yang berkelombas kemana-mana. Tapi sekarang banyak orang dikerjakan lagu denara ilah. Ya fidho, kata Nabi, bergelanyat. Di mana-mana banyak sekali orang yang berbuat tidak baik. Wa yagidul kiramu ghaidho. Sedangkan dengan si bagus semakin sekat tepita li akhir zaman. Sekat tepita dengan si pacu sembahyang 5 waktu di masjid. Coba alik pengkelak mas, ada pira tolang. Hah? Ada pira tolang si tetap 5 waktu di masjid. Ada 2 sab? Tentu 2 sab? Hah? Wah, separuh. Buruk tak katakan tentu separuh katanya lah. Mana 2 sab, tentu 2 sab je termasuk luwe ini. Ukuran nengke. Hah? Tentu 2 sab. Tentu 2 sab lagu bareng imam. Imam sesab, makmum sesab. Ya, la ilaha illallah. Terus makmum si sekik sab sino ada telu tolang. La ilaha illallah. No, kata Nabi, li akhir zaman tanda jelu kiamat sino semakin sekedi, semakin susah ite meta dengan si bagus. Karena semakin susah ite meta dengan si bagus, maka artinya dengan si bagus sino semakin tinggi ajina li julun Allah. Itu sebabnya apabila dengan li akhir zaman bau netepang dirina li dalam si solah, oh luar biasa. Berarti dengan si mahal nih kinggih. Dengan si mahal, dengan si ibarat kalau perhiasan sudah jadi berlian, permata. Lebih mahal dari emas sudah itu. Di akhir zaman niki. Nah, jadi ya tauna mahalna siaran istiqomah. Tetap li dalam si solah. Sekat tepeta dengan si istiqomah dan apabila arat dengan istiqomah li akhir zaman berarti dengan sino jempolan. Wah, hebat dengan sino. Mudah-mudahan itu termasuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Kemudian wayajtari as-saghiru 'alal kabir. Kemudian ciri kata Nabi SAW, ciri yang keenam, yang kelima, yajtari as-saghiru 'alal kabir. Anak-anak dengan bajang wah luwe si bani ngelawan dengan tawakna. No, arak endah, arak letene ke? Arak bijajarinda si ngelawan si dah. Hah? Aroh-aroh mainan ngelanjak kita jadi dengan tua lagi. Loh, sang galak-galak nah. Wah, teimpan lekan kodek kan. Teimpan nyusu, kemudian belik betak nah jadi kanak bajang. Kenapa kita mau dilanjak? Jadi bapak jadi ibu. La ilaha illallah. Nauzubillah min zalik. Anak-anak, mana anak-anak di sini? Anak-anak enggak ada yang kelihatan ini yang bajang-bajang. Yang laki-laki mana? Nah, nih yang bajang-bajang jangan berani kepada orang tua. Kalau ada anak berani sama orang tua, nyanggah apalagi durhaka, maka wajib pintu sorga itu dikunci, digembok, tidak mungkin bisa dimasuki oleh anak itu. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, tapi durhaka kepada orang tua. Nah, kemudian wallaimu alal karim. Kemudian yang keenam terakhir kata Nabi tanda jelo kiamat sino li dalam hadis niki kita sebut banyak luwe dengan lengi bani ngelawan dengan bagus. Nah, ini adalah luwe nggih. Luwe gati. Kalau kita peringat dengan misalnya kadang-kadang separuh dengan arak dengan li perempatan terperingat ton dendek tenginem. Kok dia marahan sama kita nggih? Apa kamu katanya mau dilempar kita? Padahal terperingat. No. Luwe dengan si lengi pegawaiana lagu. Mun terperingat justru lebih galak milina nganu ita. Nah, itu tanda-tanda 6 tanda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini semua ciri-ciri tanda-tanda akhir zaman, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita walau bagaimanapun keadaan zaman, ngombe-ngombe lengina keadaan zaman, keadaan manusia, lagu ita berusaha tetapang diri ita lek dalam pegawaian si solah nggih. Mudah-mudahan.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi telah kita ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian Allah menggolongkan manusia menjadi dua kelompok berdasarkan tujuan hidup di dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.